Di Sulsel ini, kalau sudah ibu-ibunya itu kalau suruh matikan kompor, dia bilang, "Sup, dari kompor kah?" Daerah yang memang jauh dari kota, itu kalau kita tanya tentang apa sih esensial karakteristik dari kurikulum Merdeka itu, mereka tidak paham. Ya. Segitunya. Iya, itu punya potensi. Tapi tanggung jawab siapa ini? Ya, mungkin kita semua kali ya, pemerintah mungkin, guru juga ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Kepala Departemen Riset Dan Inovasi Universitas Universitas Boswa. Pakai Makassar tidak? Ya, Pakai Makassar. boleh tidak, boleh ya. Tapi yang nomenklaturnya Universitas Boswa, Unibos, Makassar. Kami selalu menyebutnya Prof. Meskipun saat ini beliau melanjutkan Padahal belum, pendidikan ya. di program studi. Ilmu Pendidikan S3 Universitas Negeri Makassar. Selamat datang, Bung Ahmad. Thank Ahmad you. Suandi di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Ya. Kali ini karena tamu kita adalah Kepala Departemen. Departemen cukup istimewa. Sedikit lagi dia di kementerian ya. Oh ya, spill dulu terkait tentang itu. Jabatan Kepala Departemen. Kalau Kepala Departemen biasanya kan di kampus lain itu pakai LP2M Ya. apa namanya kan? Kalau di Universitas Boswa untuk lembaganya itu kita beri istilah direktorat. Direktorat. Ya, kemudian di bawah direktorat itu ada departemen. Iya. Dan kebetulan untuk tempat saya itu adalah Direktorat Riset, Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, khusus untuk saya menangani riset dan inovasi. Ya. Ya. Departemen yang memberikan solusi terhadap permasalahan di Indonesia. Iya, Boleh kita dibilang harus begitu riset ya? dulu ya. Oke. Karena saya dengar-dengar kemarin banyak program, Ya. ya. Banyak program kan berangkatnya pasti dari masalah. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya, benar. Makanya selalu saya menyebutnya Departemen Solusi dari persoalan Yang ada di masyarakat. Iya. Iya. Terus Pak Ahmad, teman-teman kemarin itu sempat ngobrol. Itu Pak Ahmad itu sebetulnya kalau dulu itu bukan Ahmad namanya. Iya. Siapa dong? Habibie. Oh. Gimana ceritanya tuh? Iya. Bisa pilih. Kenapa ceritanya? Kebetulan waktu masih SMA ya, SMA. bahkan masih SMP ya. SMP ya, guru-guru saya itu sering manggil Habibie. Nanti saya perlihatkan foto saya waktu kecil ya, nanti sandingkan dengan fotonya Pak Habibie. Katanya sih mirip. Mirip ya? Tapi saya tidak tahu apakah betul-betul mirip. Bukan, Habibie yang mirip sama kita. Iya, nanti saya spillkan fotonya. Terus berlanjut di SMA. Iya. Nah, SMA sering dipanggil Habibie. Kemudian di S1 di fisika juga dosen-dosen banyak yang panggil saya Habibie ya. Iya. Karena katanya sih mirip, kecil-kecilnya. Kepalanya. Iya. Tapi bukan hanya karena persoalan fisik, saya yakin itu. Oh gitu. Karena ada banyak orang yang bilang Iya. Habibie tapi tidak dipanggil jadi Habibie. Oh gitu. Rata orang yang saya tahunya istilah penggunaan Habibie itu lebih konotasinya ke Habibie sebagai orang yang cerdas. Oh iya. Kira-kira gitu ya. Ya mungkin itu penilaian orang lah ya. Ya. Waktu saya kuliah di ITB kemarin, ada juga beberapa teman. Oh dulu ITB S1 S2. S2 di ITB. S1 UNM Negeri Makassar di fisika. S2 ITB. Ya, kemudian S3 kembali ke UNM. Iya. Akhirnya ketemu sama Pak Firdaus. Satu kelas lagi ya. Bocor.
Terus gimana ceritanya? Nah, sampai masuk di Universitas Boswa, ya Masih melekat? Masih, sampai sekarang masih banyak yang memanggil begitu. Ya, meskipun kadang saya gimana ya, dipanggil Habib itu orang cerdas, orang ini. Kalau menurut Pak Ahmad sendiri, ini menjadi beban moral atau sebetulnya bisa jadi motivasi? Iya, dua-duanya sih. Bedanya. Ya, di satu sisi bisa jadi motivasi supaya bisa seperti beliau. Iya. Di satu sisi ya beban juga kalau tidak bisa mengikuti langkah-langkah presiden kita yang ketiga itu. Ya, tapi saya kenal betul dengan Pak Ahmad ini, teman-teman. Kami kuliah bersama dan saya pikir relevan dengan panggilan itu. Malah kami panggilnya di kelas itu Prof. Oh maaf Prof. Amin. Ini hanya doa dari teman-teman, Amin, saya yakin itu. Iya. Terus kemarin selain aktivitas di departemen itu, Ya. selaku dosen, ada aktivitas lain? Saya kebetulan saya juga bergabung dengan kelompok-kelompok peneliti ya di Indonesia. Kemudian sebelumnya juga pernah aktif untuk memberikan bimbingan untuk guru-guru P3K yang ada di Indonesia Timur. Tapi setelah banyak ya kesibukan di Universitas Boswa, kemudian studi lanjut juga ya S3, ya saya saat ini fokus sebagai mahasiswa dan juga mendampingi teman-teman dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Tahun ini saya mendampingi sekitar 13 program ya, satu penelitian, kemudian ada 12 pengabdian kepada masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. 13 program itu 13 yang dibiayai oleh universitas atau merupakan hasil kompetisi se-Indonesia. Dan Universitas Boswa mendapatkan 13 program. Kalau untuk Universitas Boswa secara umum untuk Universitas Boswa itu alhamdulillah kita untuk PKM ya, kita peringkat 2 tertinggi di L2 Dikti wilayah 9. Sedangkan untuk penelitian kita peringkat 3 di itu kompetisi ya? Di kompetisi secara se-Indonesia. Dan kalau kita bandingkan ya dengan jumlah dosen dengan jumlah hibah yang lolos itu sebenarnya tinggi sekali dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Dan total itu sekitar 40. Ada sekitar 40 yang dimenangkan oleh Universitas Boswa. Dan yang saya dampingi secara langsung itu ada 13. Yang saya dampingi. Pantas memang disebut Habibie teman-teman. Terus kemarin juga saya dengar-dengar di samping pengabdian masyarakat, aktivitas sebagai dosen, kadang juga sering dipanggil bawa materi begitu. Yang paling jauh Pak ya, yang paling jauh itu di Halmahera Barat. Ya, waktu itu kita membimbing hampir 1000-an. 1000 guru-guru yang bersiap untuk P3K. Mendampingi guru-guru yang mau P3K untuk lolos untuk menjadi seleksi lolos seleksi P3K dan campuran sewaktu itu ada yang ASN dan ada yang P3K. Terus gimana hasilnya? Hasilnya alhamdulillah lumayan. Kita hampir 2 minggu kayak di sana ya. Ini penting ini Prof, penting ini untuk teman-teman karena jangan sampai teman-teman ada pemerintah yang mau memberikan fasilitas kepada masyarakatnya dalam hal ini yang akan mengikuti seleksi P3K yang dibiarkan begitu saja. Iya benar. Tapi diberikan fasilitasi bimbingan. Iya benar. Waktu itu siap Prof ya? Siap. Waktu itu kita difasilitasi oleh Pemda Halmahera Barat. Halmahera Barat. Kamu tiket ya? Iya dong semuanya.
kan kesejahteraan pengajar kan ini harus yang utama. Kemudian di Pontianak, saya pernah di Pontianak 2 tahun berturut-turut untuk memberikan pendampingan pembuat game edukasi, animasi pembelajaran dan media pembelajaran digital khusus untuk guru-guru yang ada di sana dan calon guru. Gratis. Didanai oleh Kemendikbudristek. Gini. Ini hampir semua program kita sebut tadi, tentu teman-teman banyak yang bertanya-tanya, itu programnya gimana caranya supaya kita bisa kerjasama gitu dengan Pak Ahmad Suwandi, baik secara personal atau secara kelembagaan di departemennya, ataukah secara umum di Universitas Bosowa. Gimana coba? Ya, intinya gini Pak. Teman-teman yang ada yang memiliki organisasi tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang memang memiliki problem, ya silakan datang ke kami, sampaikan permasalahannya apa. Masalahnya ya? Permasalahannya apa? Masalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Di Kemendikbudristek itu, di Kemendikbudristek itu ada pendanaan setiap tahun. Dan pendanaannya cukup lumayan lumayan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, datang ke kami, tetapi harus atas nama lembaga atau boleh kelompok, tapi ada legalitasnya. Oh, intinya ada legalitasnya. Ada legalitasnya. Saya lembaga pendidikan, ada ormas. Ada ormas. Saya. Dengan terdapat 2 permasalahan minimal 2 permasalahan. Oh, ada 2 permasalahan. Ya, minimal 2 permasalahan. Itu kami akan kasih solusi. Tentu saja nanti kita awali dengan MOU ya. Ya, nanti MOU kita ajukan proposal sama-sama, didanai, programnya jalan. Dananya dari lembaga atau dari? Dananya dari kementerian. Murni dari Kemendikbudristek. Ini penting ini. Ya. Makanya saya selalu menyebut bahwa hari ini dewasa ini paling penting kolaborasi. Ya benar, kolaborasi. Ini informasi ini juga penting kepada seluruh teman-teman, baik itu ormas maupun pengelola pendidikan. Ya apapun itu, lembaga, kelompok tani, UMKM, kelompok ibu rumah tangga. Masalah klasiknya itu di pendidikan, di ormas, di apa itu? Masalahnya penganggaran. Iya benar. Nah bilang mau jadi berbuat, Pak, tidak ada uang. Oh begitu. Iya. Dengan fasilitasi Bosowa, Bosowa, atau lewat departemen ya? Iya, lewat departemen kami. Nah, itu bisa menjadi jembatan ya? Ya, benar sekali. Dan itu saya kira anggaran itu cukup, ya, anggaran itu cukup untuk mengatasi minimal 2 permasalahan mitra. Seperti kemarin ya? Iya, kemarin siapa? Coba salah satu contohnya di pulau ya. Di Pangkejan Kepulauan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki akses listrik. Kemudian yang kedua, literasi digitalnya rendah. Ada 2 permasalahan. Literasi digital rendah, kemudian listriknya rendah. Kami coba pelajari, ternyata yang membuat rendahnya literasi digitalnya salah satunya adalah keterbatasan listrik. Jadi problem yang pertama ada hubungannya dengan problem yang kedua. Ya sudah, kami selalu kasih solusi instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Setelah akses listrik ada, kami kasih pelatihan pembelajaran digital. Selesai 2 permasalahan. Luar biasa memang teman-teman. Dan seperti itu. Sisa menjemput bola ya? Ya benar. Sebenarnya di Kemendikbudristek itu ada beberapa program. Ada program yang memang untuk mitra yang kecil-kecil itu biasanya dananya full dari kementerian. Itu melalui PKM ya, pemberdayaan kemitraan masyarakat atau skema-skema lain. Tapi ada juga program yang sharing dana. Ini khusus untuk mitra-mitra yang sudah besar ya, dalam tanda kutip mereka mampu untuk melakukan sharing dana. Biasanya untuk perusahaan atau dana-dana aspirasi, itu bisa. Sharing ya? Ya, itu sharing dana. Namanya program dana padanan Kedereka. Iya. Seperti itu teman-teman terkait tentang program yang kita bahas tadi. Jangan sampai teman-teman berpikir, apakah ini dibahas ini program terus, dari mana uangnya? Nah itu tadi jawabannya. Silakan. Kami tunggu ya kalau ada teman-teman mungkin Pak Fir, teman-teman guru ya atau kepala sekolah atau kelompok-kelompok guru yang punya problem di sekolahnya,
itu boleh datang ke kami. Siap. Kemarin ada juga seperti ini Pak Fir. Ya, ya, ya. Pak, ini sekolah saya tidak punya, kami sudah punya kebun IPA, tapi Ya. tidak pernah digunakan. Ya, setelah kami cek percek, oh ternyata memang mereka keterbatasan anggaran. Kemudian kapasitasnya rendah, dan yang paling penting ternyata guru-gurunya belum punya keterampilan untuk melaksanakan itu. Ya, 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 ya. Jadi kami berikan program. Jadi permasalahannya itu adalah kebun IPA-nya tidak berjalan. Kami tambahkan, kami perbesar kapasitasnya, kami tambahkan alat-alat pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian setelah itu siswa budidaya secara aquaponik ya di kebun IPA itu. Kemudian setelah itu kami latih bagaimana cara memasarkan. Jadi ada dua problem. Pembelajarannya dan kewirausahaan. Wah, ini yang dibutuhkan di sekolah-sekolah saat ini. Benar sekali. Ya. Terus Prof, saya selalu latih ini disebut Prof. Ini doa ya, amin. Doa. Ya. Tapi kan sudah bisa disebut sebagai dokter kandidat. Pengalaman selama ini, baik itu sebagai akademisi, kemudian melakukan praktek pengabdian di masyarakat, tentu Ahmad Suwandi sendiri tentu melihat secara nyata di lapangan persoalan pendidikan kita. Benar. Ini yang saya mau tanyakan nih, kita ini apa yang menurut yang paling urgent saat ini di pendidikan kita, apa masalah utama? Kalau macam-macam ya Pak ya. Kompleks. Tapi mungkin permasalahan di dunia pendidikan saya kira cukup banyak. Yang pertama menurut saya SDM. SDM guru atau SDM guru maupun tenaga pendidikan. Terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang jauh ya, daerah terpencil, daerah 3T. Saya rasakan benar Pak. Waktu saya melaksanakan program di Indonesia Timur, itu jangankan menggunakan Microsoft Word, mematikan dan menyalakan laptop saja belum mampu. Padahal di Sulsel ini, kalau sudah ibu-ibunya itu kalau suruh matikan kompor, dia bilang sup dari kompor kah? Saking canggihnya ya. Jadi dia mati nyalakan belum. Jadi ada kesenjangan ya, yang cukup ini. Kita ndak usah jauh-jauh lah. Kita di Sulawesi Selatan saja, khususnya di daerah-daerah kepulauan. Jangankan di daerah kepulauan Pak, di daerah-daerah yang memang aksesnya cukup jauh dari ibu kota misalnya, masih banyak. Di sekolah yang ada di ibu kota pun Mbak, masih banyak guru juga yang literasi digitalnya masih sangat rendah. Coba bayangkan Pak ya, saya menemukan beberapa sekolah, fasilitasnya oke, dari fasilitas lumayan. Ini di kota Pak ya, fasilitasnya lumayan. Tapi menyalakan LCD, mengkonekkan dengan laptop itu. Jadi harusnya berbanding lurus ya. Bantuan ini sudah aksesnya sudah dapat. Benar. Tapi tidak berbanding lurus dengan penyiapan SDM-nya. Alat teknologi sudah ada, ruangannya sudah ada. Tapi kemampuan guru kita mengoperasikan itu, aduh. Kemudian saya melihat guru-guru kita ini masih banyak yang untuk maju itu, untuk melihat pendidikan maju ini, saya lihat masih kurang ya. Yang penting terpenuhi kewajiban dalam mengajar. Mereka anggap sudah selesai. Mindset. Mindset. Persoalan mindset. Benar Pak, persoalan mindsetnya. Saya menyebutnya kemarin itu mindset, fixed mindset, atau dia growth mindset. Nah, dia rata-rata mungkin dia berada pada posisi growth mindset. Sudahlah, kita ini jadi guru, mengajar sama kita saja, pulang lagi ke rumah. Tidak mau lagi kembangkan dirinya. Itu juga tidak ada rasa untuk mengembangkan diri. Kemudian saya melihat
dari hasil-hasil riset kami Pak Iya, iya, iya. Dari hasil riset kami, baik itu guru di kota maupun guru yang di daerah terpencil, selalu mau yang mudah-mudah, selalu apa ya, selalu mau yang gampangnya saja. Gampangnya. Iya. Yang instan. Yang instan. Padahal sebenarnya mereka itu punya potensi. Tapi tanggung jawab siapa ini? Ya mungkin kita semua kali ya, pemerintah mungkin, guru juga ya yang bersangkutan. Kalau saya bilang bahwa ini juga tanggung jawabnya kampus. Benar ya. Ini juga tanggung jawab bagi kampus-kampus yang melahirkan calon guru. Gitu ya? Benar Pak. Iya. Ini memang harus berbenah semua. Benar. Nah, harus ada kontrol ketat ya. Calon-calon guru ya yang sudah akan sarjana, apakah benar-benar sudah bisa? Jangan hanya bisa mengajar saja. Terus Unibos sudah ambil peran itu? Berproses. Ini sudah masukkan ya? Ada jurusan guru di sana? Udah. Oh ya, ini informasi juga ini. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Fakultas Ilmu Pendidikan. Apalagi yang di sana? Kalau untuk fakultas sih banyak. Kalau saya tidak salah ada 9 ya. Ada 9 fakultas. Ada fakultas. Tapi yang ke pendidikan 1 ya? Iya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Pendidikan dan Sastra. Iya. Terus berapa jurusan? Jurusannya ada 8 kalau saya tidak salah. Ya, jadi Bisa teman-teman kalau mau masuk di Universitas Boswa boleh. Nanti ketemu sama saya. Iya, ini. Iya, benar. Dan memang kita harus pastikan bahwa calon guru itu jangan hanya bisa mengajar, Pak. Iya. Tapi juga punya apa ya, kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Ya kan harusnya memang apa namanya itu? Ada 4 kompetensi guru kan? Salah satu diantaranya kompetensi sosial. Iya, kompetensi sosialnya harus bagus. Kadangkala kita hanya fokus di pedagogik saja. Dan kadangkala kita juga kompetensi yang lain, manajerial dan lain-lain itu kita profesional, tidak memperhatikan itu. Kompetensi sosialnya, kompetensi kepribadiannya. Iya, benar. Tentunya ini. Ya, jadi, ini mungkin pesan-pesan. Benar. Ini tidak terasa ini kita ngobrol ini hampir setengah jam ini, Pak. Ya, kita bicara tentang menarik tentang pendidikan luas, Pak. Iya. Terus pesan-pesan kepada teman-teman, mungkin kepada pemerintah dulu, pada teman-teman akademisi dan kepada teman-teman pendidik yang saat ini menjadi ujung tombak untuk menyiapkan generasi emas 2045. Iya, benar. Ya, gimana pesan-pesannya? Iya, kita sih pengennya generasi emas 2045. Tapi kalau melihat keadaan seperti ini, ini kok rasa-rasanya bukan generasi emas 45 nantinya. Kita takut ya. Gimana? Saya takutnya kalau tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, apalagi di bidang kependidikan, ini nanti justru generasi cemas jadinya. Bukan generasi emas ya? Iya, malah generasi cemas ya? Cemas. Jadi dari satu sisi sih saya sudah oke lah, pemerintah melalui program kurikulum merdeka, memberikan kebebasan untuk mahasiswa, untuk siswa untuk belajar, untuk mengeksplorasi. Tapi tentu saja kurikulum merdeka ini masih banyak problem-problem yang ditemukan di lapangan. Masih ya? Iya, masih banyak. Implementasinya masih ini ya. Kami menemukan di beberapa daerah-daerah kecil ya, daerah-daerah yang memang jauh dari kota. Itu kalau kita tanya tentang apa sih esensial karakteristik dari kurikulum merdeka itu, mereka tidak paham. Ya. Segitunya? Iya. Ini kalau kita tanya guru-guru yang ada di pelosok-pelosok, coba sebutkan 7 karakteristik kurikulum merdeka. Itu masih banyak yang tidak paham. Kalau karakteristiknya saya tidak dipahami, ya bagaimana untuk banyak guru-guru penggerakmu? Menurut klaim pemerintah ya, bahwa sudah banyak sekarang kader-kader guru penggerak yang harusnya yang menyebarluaskan hal ini kan? Iya. Dan saya kira ini harus lebih dimasifkan lagi, karena kalau kita bandingkan jumlah guru-guru penggerak dengan jumlah guru secara umum, apalagi di daerah-daerah terpencil itu masih berbanding. Jadi saya kira kampus ini ya betul-betul
mampu untuk menghasilkan lulusan. Ya. Lulusan. Lulusan ini saya kira bukan hanya mampu untuk mengajar ya, tetapi betul-betul punya kompetensi-kompetensi lain. Ya, kalau hanya sekedar mengajar toh saja ya itu saya kira agak sulit. Ya, karena begini Pak. Ya. Saya pengalaman banyak guru, calon guru yang berprestasi. Yang berprestasi. Ketika dibawa ke daerah 3T. Ke daerah 3T. Tidak menangis, Pak. Saya pernah wawancara. Mungkin jiwanya yang tidak bukan guru ya. Iya, jadi disuruh mengajar oke. Tapi untuk tinggal di kondisi itu, di lingkungan itu tidak bisa. Iya. Nah, berarti memang yang perlu juga jadi saran adalah rekrutmen untuk guru. Iya. Bukan hanya persoalan kompetensinya, tetapi lebih kepada sikap. Saya sebenarnya tertarik itu yang guru yang SM3T. Benar. Iya kan? Dan itu kan sudah teruji tuh. Dan ini ketika mereka kembali itu, ketika mereka siap untuk ditempatkan di sana, bekerja di sana selama beberapa waktu, dan mereka kembali itu secara mentalitas dia siap. Apalagi kalau ditempatkan lagi di kota nih. Iya benar. Dan saya kira ini program bagus ini. Dan kalau bisa ini karena banyak Pak. Iya. Akhirnya dinyatakan diterima di daerah itu hanya beberapa bulan. Pernah juga saya temukan begini Pak. Ada P3K yang lolos di sekolah tertentu, SMA, kebetulan SMA-nya berada di ibu kota. Sudah hampir berapa tahun belum pernah mengajar. Karena? Belum pernah mengajar. Alasannya dia jauh. Ini kan P3K ya. Jauh. Alasannya jauh. Dan dia tidak bisa sekarang lagi digodok juga untuk merantau. Untuk mutasinya, tapi kan itu juga tergantung kebutuhan sekolah. Iya benar. Ya, ini juga masalahnya sebetulnya, masalah persoalan sebetulnya, karena itu juga mengenai tempat tugas juga itu sebenarnya terkait tentang kesejahteraan. Iya benar. Bukan hanya persoalan gaji. Iya. Meskipun gajinya gede, tapi tempatnya jauh. Aduh, masalah kenyamanan juga Pak ya. Jadi itu juga jadi masalah ketika mengajar kemudian karena jauhnya perjalanan. Banyak lagi masalah di jalan, akhirnya moodnya tidak bagus di sekolah. Itu jadi masalah lagi. Saya kira itu ya teman-teman, obrolan kita sebenarnya sih sangat menarik ini, dan banyak hal yang bisa kita ulas, banyak hal yang perlu kita gali di teman saya. Ini saya berdasarkan pengalaman ya. Coba kita bincang-bincang biasa saja dulu. Nanti kita mungkin di sesi berikutnya kita akan bincang lebih jauh, lebih panjang. Lebih spesifik ya. Spesifik apakah terkait tentang penelitian, riset ya. Iya benar. Karena beliau itu ahlinya, kalau menurut saya metodologi penelitian terkait riset, bidatomi itu kita andalkan. Gitu. Dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Ahmad sudah mau berbagi di podcast Ngopi Ngobrol Olahraga dan Pendidikan, dan segmen kali ini adalah pendidikan. Untuk teman-teman yang menganggap bahwa ini bermanfaat, silahkan di-share, dan tentunya jangan lupa like. Ya, yang pasti untuk jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari channel ini teman-teman. Ya, saya menunggu kolaborasi. Oh ya, kolaborasi ini tantangan, challenge. Ya, silakan. Ya, untuk teman-teman yang punya mindset, growth mindset dan bukan fixed mindset, buktikan bahwa tantangan yang diberikan oleh Ahmad Suwandi itu bisa ditangkap sebagai sebuah peluang. Ya, jadi teman-teman yang sudah punya lembaga, punya organisasi dan itu memang resmi, jika memiliki permasalahan-permasalahan yang dialami, silahkan kami siap berdiskusi dan bisa memberikan paket-paket kegiatan yang tentu saja didanai oleh Kemendikbudristek. Nanti IG-nya bisa tidak share? Ya? Boleh. IG-nya saya tinggalkan di kolom deskripsi teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi.